tingkat staff atau skala staff, itu malah kalau S2 itu tuh ya istilahnya tuh kalau sekarang tuh masih kayak motivasi sendiri lah. Ketika mereka mau mengembangkan ilmunya atau mau menambah skillnya, itu mereka motivasi sendiri untuk apply S2. Cuma sekarang perusahaan itu tuh juga banyak yang istilahnya membuka peluang. Kalau dulu di perusahaan saya itu tuh hanya diizinkan untuk S2, tapi kalau mau beasiswa itu beasiswa yang memang dari perusahaan saya. Jadi nggak bisa kalau misalkan saya mau apply LPDP atau apply beasiswa lainnya itu tuh nggak bisa, karena pilihannya kamu bisa resign, ambil beasiswamu, atau ya udah kamu ngambil beasiswa, ngambil kuliah tapi sambil kerja. Jadi malah kayak gitu. Cuma sekarang diubah sistemnya, jadi perusahaan lebih fleksibel, memberikan mungkin ikatan kontrak lagi ya, semisal kita mau S2 dan dalam tenggat waktu misalkan 2 tahun, kamu masih tetap digaji, masih dapat fasilitas perusahaan dan masih diterima ketika balik di Indonesia, tapi ada kontrak lagi setelah itu. Ya, gitu. Malah lebih fleksibel seperti itu. Soalnya kan yang ini jadi salah satu jadi apa ya, momok adalah ketika kita kerja, kemudian mau daftar S2 dan perusahaan nggak punya opsi untuk scholarship misalkan, dan kita harus resign. Nah, setelah kita resign, misalnya kita resign gitu di perusahaan, kemudian kita kuliah, selesai. Nah, kita kembali ke Indonesia, itu kita nggak punya pegangan, nggak punya tempat bekerja. Terus aku kerja opo gitu loh. Ini banyak yang, nah ini juga bagaimana ini kalau dari Mas dan Mbak? Maksudnya tadi saya resign kuliah, pulang ke Indonesia, saya nggak ada apa-apa, nggak ada ikatan kerja, nggak ada apa-apa, maksudnya. Terus saya harus ngulang lagi dari awal, gitu. Apakah pernah ada kasus bahwa di perusahaan gitu menerima S2 yang belum pernah bekerja di situ, atau bagaimana? Kalau dari saya, Mas, saya ya di 2 company itu belum ada ya, Mas ya. Belum pernah menemukan itu gitu. Cuman biasanya mereka gini sih, kadang ada opsi pilihan gitu. Jadi yang saya pernah juga tahu itu nanti ada kalanya mereka dikasih pilihan bahwa sertifikatnya yang mau dipakai yang mana gitu. Karena biasanya itu subject to negotiate gitu, terkait dengan salary dan juga benefit lainnya gitu sih, Mas. Jadi biasanya kan mereka punya requirement nih gitu kan, gitu kan, misalnya S1 dari Bristol University dan lain sebagainya gitu kan. Terus ya gitu-gitu. Kalau yang saya lihat teman-teman yang nggak tahu nih, kalau yang di startup gitu, biasanya mereka ditarik gitu, Mas. Kalau yang saya tahu ya, maksudnya misalnya dari luar negeri gitu. Cuman karena mungkin temannya udah dalam taraf yang manajemen level gitu kan, ya mereka di-invite gitu. Di-invite untuk membantu mereka gitu sih. Misalnya jadi langsung product manager-nya, ataupun dari posisi-posisi strategis gitulah. Business development-nya atau bagaimana. Gitu sih. Kalau saya rasa kayak PLN pun kayaknya enggak deh. PLN apalagi lebih strict ya, maksudnya mereka kan punya ini ya, punya direct shopping, terus juga punya OJT yang sangat-sangat panjang ya, maksudnya. Ya, kalau di perusahaan saya itu kayak gitu, Mas. Jadi kalau kamu lulusan S2 ikut rekrutmen, kan kalau PLN kan berbarengan ya, Mas ya. Maksudnya kita tidak melihat level S2, S3, S1 kayak gitu. Cuma dibedakan cuma S1 dan D3 aja, itu untuk nanti status grade-nya yang berbeda untuk salary-nya. Nah, tapi kalau dia S2, ketika dia masuk di PLN, jabatan, grade, dan lain sebagainya sama kayak S1. Iya, ada satu lagi nih, Mas, yang sangat menarik. Mungkin Mas masih ingat 2017 sekitar. Waktu saya offering sama Telkom juga. Ingat nggak? Itu juga sama ya kasusnya gitu ya. Jadi even experience pun kalau untuk BUMN kayaknya sangat-sangat kecil ya. Kalau saya lihat ya entahlah, coba mungkin emang bisa cerita ada alumni 2010 ya yang masuk PTK juga kan, yang statusnya juga S2 dari Astra kan.
Nah itu mungkin gimana gitu. Kalau saya nggak ada, kalau saya yang saya alamin event experience pun 5 kali negosiasi kan gagal kan. At the end aku memilih yang lain gitu kan waktu itu gitu. Iya, iya. Oke. Uh, Oke. Itu sih kalau Ya, Mau terima kasih. nambahin? Oh, iya nih dari BUMN yang lain ini. Di Pertamina ya Pak. Kalau tadi terkait S2 dulu, tadi saya mau nambahin tapi belum sempat. Sebetulnya kalau di Pertamina malah manajer syaratnya itu harus S2. Oh, ini menarik ini. Jadi kalau mau jadi manajer harus S2 dulu. Kalau misalnya dia belum misalnya nih dia udah capable ya secara experience atau enggak secara leadership-nya, but dia belum S2. So berarti dia harus waiting sekitar 2 years untuk itu ya. Iya, Mas. Saya rata-rata di tempatku itu ternyata untuk syaratnya udah sebelum dia juga jadi manajer, semuanya harus kualifikasinya harus S2 dulu. Oh, really? Gila ya, luar biasa. Pertamina sudah menerapkan itu gitu ya. Oh, Pak, si Luki kuliah lagi S2 ya dia? Oh, iya. Iya, tapi Mas Luki kan kayaknya dari awal, Mas. Iya, dari awal. Iya sih. Iya, kok Mas Laka juga di UI S2-nya. Jadi banyak banget yang S2 sekarang. Karena emang syaratnya S2. Terus kalau misalnya yang tadi balik lagi kerja, sebetulnya itu bukan di BUMN sih. Waktu dulu kerja di Frisian Flag itu ada dari anak Undip, teknik kimia. Dia S1-nya di Undip, S2-nya ke Korea, terus balik lagi daftar kerja diterima-terima aja sih. Oh. Frisian Flag. Berarti kalau swasta mungkin lebih fleksibel kali ya? Oh iya? Swasta fleksibel. Kalau ada posisi ya, tentunya kan. Iya. Iya. Wah, ini menarik ya. Jadi ini beberapa pengalaman gitu ya, bahwa terkait lanjut S2 itu istilahnya banyak memberikan benefit. Bahkan even kalau di Pertamina tadi syarat jadi manajer harus S2. Gitu ya. Oke, ini tadi saya perkenalkan ada Mas Miftah. Tadi itu, ini beliau nih nggak sembarangan ya manajer di BUMN bidang aviation. Itu akunnya sembarangan. Ini akun Mbak Rahmaning Tias itu. Ini pengantin baru ya, jadi masih masih berbunga-bunga lah gitu. Kemudian tadi ada Mbak Dita di bidang apa tadi pembangkitan listrik ya. Power plant, ya. Power plant, oke. Bahasanya power plant. Jadi Mbak Isma Rizky di Pertamina ya. Pertamina. Ya, ini menarik. Oke, ini waktu sudah menunjukkan pukul Indonesia, kalau di saya sih masih siang ya. 22.08. Ini tadi saya lihat ada Mas Zain kalau nggak salah, jadi sempat angkat tangan dan mungkin kepotong. Ini kita ngobrol nggak penting. Gimana Mas Zain? Halo? Oh iya, masuk nggak sih Pak nih suaranya Pak? Oh masuk. Oh, di sini malah udah jam 12 malam Pak. Loh, kamu di mana? Jadi waktu Indonesia Timur Pak. Loh, di mana sih? Saya di Maluku Pak. Oh Maluku. Wow, keren. Wah, jam 12 malam masih. Ada yang terbuang ya, ada yang terbuang ke sana ya. Good luck lah ya. Emang itulah. PLN suka bercanda Pak. Oh, di PLN. Oh. Ya, menerangkan yang sana. Iya sih. Gimana? Beruntunglah kalian, Mbak Dita, yang ditempatkan di Jawa. Beruntunglah. Mas Zain di Malukunya di mana, Mas? Masih di Ambon, masih di kota sih. Oke, monggo silakan Mas Zain. Gimana? Aduh, Pak. Oh iya, tadi tuh mau nanya kan, tadi kan ada pas tes buat beasiswa, itu kan dia ada tes tertulis sama interview. Nah, itu tuh kayak misal saya kan udah lama nggak kuliah Pak. Nah itu tuh tes tertulisnya itu apakah yang benar-benar kayak materi zaman-zaman kuliah atau materi yang jurusan yang akan kita lamar lah katakanlah, atau lebih
umum kayak psikotes kayak gitu-gitu Pak. Sebenarnya mau nanya itu sih. Soalnya kan, masa kan kayak misalnya udah kerja kan udah lama sekali, udah nggak pernah menyentuh materi kuliah gitu loh Pak. Iya. Oke, udah Kayak itu gitu aja. Pak. Oke. Ya kan soalnya kayak mereview semester 1 sampai 8 kan juga sulit kan Pak. Oke. Enggak, gimana ini Mas Yoga? Tes tulisnya. Oke. Oh ya, oke, makasih Mas Zain. Halo Zain. Lalu, Kalau pengalamanku ya, kalau tes beasiswa ada yang tes secara akademik, cuman itu masih dalam kulit luar aja gitu, nggak terlalu sampai spesifik kamu harus hafal rumusnya sampai kayak gitu, cuman hal pengetahuan umum. Nah, tapi kebanyakan beasiswa itu tesnya kayak tes kepribadian malah. Ada tes TPA. Entah itu yang aku di Hungaria sama di New Zealand itu tesnya itu tes TPA. Terus dilanjut ke tes tes kepribadian, tes kepemimpinan kayak gitu. Jadi kalau untuk akademik nggak terlalu sampai mendetail ya. Kalau sepengalamanku seperti itu. Karena Contohnya gimana Mas Yoga? Contoh yang nggak mendetail itu gimana? itu. Contohnya. itu. Karena kalau saya kan ini masuknya ke fakulti bisnis, Pak. Oke, bisnis. Nah, jadi ditanyain aja cuman pengertian inflasi, pengertian inflasi kayak gitu-gitu doang. Nggak terlalu sampai harus hafal rumus kayak gitulah sebenarnya. Tapi online ya itu ya? Online. Ada batas waktu pilihan ganda? Kalau saya nggak ada batasan waktu. Kalau ada universitas yang lain ada batasan waktu tapi nggak jam gitu, tapi hari gitu. Oh, itu kebanyakan hitungan hari. S3 sih itu sebenarnya. Googling lah berarti lah. Masih bisa googling ya? Iya bisa. Googling, baca buku. Gak ada yang ngawasin kan? Iya sih. Googling. S3. Kalau S3 itu malah 3 hari kalau gitu. Dia ada yang S3 arsitektur, dia disuruh bikin gambar kayak gitu. Dikasih durasi 3 hari. Oke. Kalaupun wawancara pun lebih tentang kepribadian sih. Oh, interviewnya ke kepribadian. Interviewnya ke kepribadian. Kuotanya habis kayaknya, Pak. Halo? Mas Yoga. Hilang. Iya. Saya coba nyambung aja. Ini coba saya hubungi bentar. Saya coba nyambung aja kalau ya interview itu lebih ke arah kepribadian. Jadi kalau gini, kalau di di LPDP ya, saya belum pernah daftar ke sana, cuman pengalaman dari beberapa teman yang dapat itu ditanyain gitu. Kalau PDP khusus karena dia tujuannya tadi back to Indonesia, kamu ditanya gitu kan, nanti setelah ini, nah kamu bagaimana? Apa yang coba rencana-rencana yang kamu lakukan nanti setelah di sana dan setelah lulus. Kamu mau kerja di sana atau kamu mau kembali ke Indonesia? Nah, saran saya sih karena itu istilahnya orang tujuannya balik ke Indonesia, kamu jangan pernah mengatakan akan bekerja di luar negeri. Nah, itu jawaban yang langsung di-cut gitu oleh psikolognya. Kayak gitu. Segala macam. Nah, kalau di beberapa universitas yang lain biasanya itu terkait sama ini. Saya pernah dulu itu saya pernah daftar di Belanda saya lupa universitasnya, saya lupa. Itu ditanyain susah soalnya namanya. Ditanyain mengenai mengapa kamu kok tertarik untuk kuliah di bidang ini. Kemudian setelah itu kamu sudah dapat materi apa aja sebelumnya gitu. Karena apalagi khususnya kalau misalkan berbeda bidang ya, kata dulu saya dari teknik industri, saya mendaftar di bidang service management, itu kan berbeda. Ini ditanyain gitu. Di sini kamu harus punya dasar tentang ini gitu. Emang kamu udah tahu hal kayak gitu. Nah, kamu harus kayak membuktikan bahwa iya, contohnya apa gitu kan. Misalkan kamu sudah pernah baca buku ini, kemudian kamu sudah punya project di bidang itu. Nah, itu khususnya kalau misalkan berbeda disiplin ilmu.
saya pernah punya pengalaman wawancara kayak gitu. Jadi tergantung dari